Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin yang sudah melakukan kegiatan terkait dengan pengkajian daripada objek sejarah, khususnya sejarah Kota Tua yang ada di Kabupaten Majene. Kami mengapresiasi karena selama ini kami belum pernah kedatangan kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah dari adik-adik Unhas sudah melakukan itu. Dan kami merasa bahwa sejarah yang ada di Kabupaten Majene, khususnya sejarah Kota Tua, ini memang perlu ada kajian secara akademisi. Kenapa? Karena itu merupakan sejarah masa lalu masyarakat Majene terhadap bagaimana perjuangan mereka pada saat kolonial Belanda berada di Kabupaten Majene. Nah, kita ketahui bahwa Kabupaten Majene ini merupakan dulunya adalah ibu kota Afdeling Mandar, yaitu dari Onder Afdeling Polewali, Onder Afdeling Mamuju, dan Majene. Dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa objek-objek atau tinggalan-tinggalan daripada masa kolonial Belanda itu masih bertahan. Bahkan Museum Mandar yang dulunya menjadi salah satu tinggalan yaitu rumah sakit, itu sampai hari ini kita jadikan museum daerah. Oleh karenanya kami mengharapkan kegiatan ini bisa berlanjut bukan hanya hari ini, namun mungkin ke depannya bisa berlanjut kegiatan-kegiatan yang lain, karena saya yakin dan percaya masih ada beberapa sejarah-sejarah peradaban masa lalu masyarakat Majene yang belum terungkap. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan ini pemerintah Kabupaten Majene bekerja sama dengan adik-adik dari mahasiswa Universitas Hasanuddin ini tetap menjalin kerjasama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penggalian sejarah masa lalu, khususnya di Kabupaten Majene. Karena di sini bukan hanya sejarah kolonial Belanda, namun sejarah Islam juga ada di Kabupaten Majene. Mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini, apresiasi kepada mahasiswa sejarah Universitas Hasanuddin, dan ini akan menambah referensi daripada kajian-kajian sejarah yang ada di Kabupaten Majene. Demikian barangkali, terima kasih adik-adik dari mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin sudah melakukan kegiatan semacam ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai kota pantai yang kaya akan sejarah di Pulau Sulawesi, mungkin pikiran kita akan tertuju ke kota Makassar atau Parepare. Namun, ada juga kota-kota lain di pesisir pulau tersebut yang juga memiliki sejarah yang sama. Tak terkecuali dengan sebuah kota pantai yang berada di pesisir barat Pulau Sulawesi, yaitu Majene. Kota Majene adalah sebuah kota yang terletak di pesisir barat daya Provinsi Sulawesi Barat. Kota ini berada di antara dua tanjung yang membentuk sebuah teluk. Posisinya yang berada di pesisir sebuah teluk menjadikan perairan Majene sangat terlindungi. Nama Majene merupakan istilah yang belum jelas asal-usulnya. Ada yang mengatakan nama tersebut bermakna tempat yang berair. Konon, kota Majene dulunya merupakan rawa-rawa, sehingga banyak digenangi oleh air. Dikarenakan posisinya, kota ini sejak dahulu kala telah dikenal sebagai tempat yang penting dalam rute pelayaran di pesisir barat Pulau Sulawesi. Konon, para pelaut-pelaut dari Mandar telah lama berlayar dari Majene untuk menjelajahi perairan-perairan Nusantara. Ketika mereka kembali, mereka membawa banyak sekali barang-barang dari tempat yang mereka singgahi, sehingga Majene juga menjadi tempat penting bagi aktivitas perdagangan di kawasan Mandar dan sekitarnya.
Identitas tersebut masih terus dipegang oleh Majene, bahkan ketika kota tersebut memasuki era kolonial. Pada awal abad ke-20, orang Belanda telah menjadikan Majene sebagai basis untuk mengontrol seluruh wilayah Mandar pada saat itu. Ketika mereka pergi, mereka meninggalkan berbagai peninggalan, kebanyakan berupa bangunan yang tersebar di kota tersebut. Beberapa bahkan masih berdiri hingga sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kedatangan orang-orang besar berkulit putih, mereka telah mengubah wajah kota Majene hingga sekarang. Untuk mengetahui betapa berpengaruhnya perubahan yang mereka bawa, kita harus melihat sejarah mereka di Majene, melalui apa yang mereka tinggalkan sampai sekarang, dari tempat mereka datang hingga tempat di mana orang-orang ini terlupakan. Perjalanan kita menyusuri sejarah kolonial Majene bermula di Pelabuhan Lama Majene. Tahun 1905 adalah tahun ketika seorang perwakilan Belanda datang ke pesisir Majene untuk pertama kalinya. Titik lokasi dari pendaratannya tersebut sebenarnya tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Majene. Dan di situ juga orang Belanda mulai menata Majene sebagai basis mereka di tanah Mandar. Perairan di sekitar Pelabuhan Majene lumayan dalam, sehingga kapal-kapal uap besar milik orang Belanda dapat berlabuh cukup dekat dengan pesisir. Di sekitar wilayah pelabuhan, terdapat banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Dapat dikatakan bahwa bangunan-bangunan peninggalan Belanda di Majene kebanyakan terdapat di wilayah pelabuhan. Hal ini mungkin dapat memperlihatkan betapa pentingnya pelabuhan Majene bagi orang Belanda. Selama era kolonial, pelabuhan memainkan peranan penting bagi orang Belanda di Majene. Pelabuhan tersebut menjadi penghubung dengan Makassar yang saat itu merupakan ibu kota Keresidenan Celebes. Selain menjadi sebuah penghubung administratif, Pelabuhan Majene juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut. Aktivitas ekonomi yang terjadi di Majene kemungkinan menjadi salah satu faktor penting dari pertumbuhan kota tersebut. Selama masa kolonial, Majene mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini kemungkinan tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi kota tersebut, melainkan masih ada hal lain yang menjadi faktor dari pertumbuhan penduduk di Majene. Perjalanan kita menyusuri sejarah kolonial Majene beralih dari pesisir pantai yang berombak menuju dataran tinggi yang berada di sebelah utara kota, tidak jauh dari pemukiman orang Belanda di pesisir. Di sini dulunya terdapat sebuah rumah sakit peninggalan Belanda. Namun sekarang, rumah sakit tersebut telah menjadi museum yang menyimpan berbagai macam artefak mengenai sejarah Mandar. Pada tahun 1907, Belanda mulai membangun Majene sebagai pusat pemerintahan mereka di Mandar. Berbagai macam proyek pembangunan dilakukan untuk menopang Majene dalam menjalankan fungsi tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun fasilitas kesehatan. Pada tahun 1908, untuk pertama kalinya sebuah rumah sakit dibangun di Majene. Pada awalnya, rumah sakit tersebut hanya diperuntukkan untuk personel militer saja. Barulah pada tahun 1917, masyarakat sipil dapat dilayani untuk pertama kalinya. Rumah sakit ini menangani berbagai macam pasien, mulai dari orang Eropa sampai pribumi. Selain rumah sakit, pada tahun 1926, pemerintah kolonial di Majene juga membangun sebuah poliklinik yang letaknya cukup jauh dari rumah sakit. Poliklinik tersebut dibangun sebagai upaya pemerintah kolonial untuk memerangi penyakit kusta. Selain membangun sebuah poliklinik, sebuah kawasan khusus bagi penderita kusta juga didirikan, di mana poliklinik tersebut berlokasi. Para penderita kusta yang dilayani tidak saja datang dari wilayah Mandar, ada juga yang datang dari luar wilayah Mandar seperti dari Toraja atau Palopo. Kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut mungkin sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan para penduduk pribumi, terkhususnya bagi mereka yang tinggal di Majene dan sekitarnya. Hal ini pastinya berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kualitas hidup di Majene yang memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Majene. Dari perbukitan, kita menuju daerah yang berada di tebing tinggi dekat pesisir. Disinilah terdapat kediaman dari asisten residen untuk daerah Afdeling Mandar. Sekarang, kediaman tersebut menjadi rumah jabatan bagi Bupati Majene. Ketika orang Belanda berhasil meredam berbagai perlawanan di tanah Mandar pada tahun 1907, maka wilayah Mandar yang dulunya merdeka telah ditaklukkan oleh sebuah bangsa asing. Sebagai penguasa baru dari wilayah tersebut, pemerintah kolonial mulai menata Mandar dengan Majene sebagai pusat daerah-daerah taklukannya tersebut.
Demi memenuhi fungsinya sebagai pusat pemerintahan, sejak tahun 1907 telah dibangun sebuah kompleks kantor dan kediaman bagi perwakilan administratif kolonial di Majene kala itu, yang berlokasi tepat di atas dataran tinggi pesisir. Sekarang, kediaman asisten residen tersebut telah berganti menjadi kediaman bagi kepala daerah lain di periode yang lain pula. Walau nasibnya telah berubah, bangunan tersebut tetap menjadi pengingat dan simbol akan kekuasaan Belanda pada masa kolonial di wilayah Mandar. Walaupun telah berganti fungsi, bangunan-bangunan tersebut masih dapat menceritakan cerita tentang Majene. Tapi, bagaimana dengan orang-orangnya? Apakah mereka masih bisa dapat menceritakan kisah mereka kepada kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengakhiri perjalanan kita di dua tempat keramat, di mana mereka telah tiada. Kehidupannya telah terlupakan, namun tidak dengan keberadaannya. Perjalanan kita menyusuri sejarah Majene telah berada di penghujung jalan. Destinasi terakhir, makam Eropa dan makam para Hadat, serta Raja-Raja Banggai. Lokasi dari makam-makam ini sendiri berada di dataran tinggi. Untuk makam Eropa, lokasinya yang berada di sebuah bukit bernama Ondongan. Lokasinya yang berada di bukit mungkin dimaksudkan agar dekat dengan rumah sakit yang juga berada di dataran tinggi. Serta lokasinya cukup dekat dari daerah pesisir di mana pemukiman orang Belanda berada. Sedangkan untuk lokasi makam para Hadat dan Raja Banggai yang juga berada di dataran tinggi sendiri, kemungkinan didasari oleh kepercayaan bahwa dengan dikebumikan di dataran yang tinggi, maka arwah seseorang dapat menggapai akhirat dengan lebih mudah. Keberadaan makam-makam ini menjadi penanda orang-orang yang telah tinggal di Majene sebelumnya. Di makam Eropa, kita dapat melihat orang-orang dari berbagai macam latar belakang etnis, tidak saja orang Eropa. Sementara di makam Hadat dan Raja Banggai sendiri, merupakan makam raja-raja yang memperkenalkan agama Islam di Majene. Makam Raja-Raja Hadat Banggai menjadi bukti bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Majene, terdapat sebuah kehidupan yang dipimpin oleh seorang raja. Pelabuhan Majene yang saat ini disebut dengan Pelabuhan Lama Majene masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Tetapi, fungsi dari pelabuhan tersebut telah berbeda dengan zaman kolonial Belanda. Selain itu, arsitektur peninggalan Belanda juga beralih fungsi, seperti rujak wakil bupati Kabupaten Majene, bekas gudang kopra menjadi terminal, hingga rumah-rumah peninggalan Belanda telah ditinggali oleh masyarakat lokal Majene. Rumah sakit kolonial Belanda masih dapat dijumpai hingga saat ini dengan arsitekturnya yang masih utuh. Tetapi, bangunan tersebut telah beralih fungsi menjadi sebuah museum. Selama kependudukan Belanda di Majene, Belanda tidak pernah campur tangan dengan makam Raja-Raja Hadat Banggai. Oleh karena itu, hingga saat ini, makam-makam tersebut dapat dijumpai dengan arsitektur yang masih sangat utuh. Selain makam Raja-Raja Hadat Banggai, makam kolonial Belanda juga masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Meskipun hanya beberapa yang dapat ditemukan, dikarenakan warga yang bermukim di sekitar makam kemungkinan menjadi penyebab makam tersebut tertimbun. Terdapat 86 makam dan hanya 31 makam yang dapat teridentifikasi.